Pernah nggak kamu ke mall, mampir ke toko emas, lalu kaget lihat harga per gramnya naik terus? Minggu lalu, masih 2.300.000, sekarang udah 2.480.000. Dalam hati langsung mikir, loh, kok bisa naik segini cepat? Bukannya ekonomi lagi susah, PHK di mana-mana, harga kebutuhan juga naik. Atau pas buka YouTube atau Google, muncul saran pencarian. Kenapa harga emas naik 2025? Harga emas Indonesia hari ini. Rupiah melemah, emas naik. Ini artinya, banyak orang lagi penasaran, bahkan khawatir, kenapa justru di saat ekonomi lesu, harga emas malah ngebut naik. Di Indonesia sendiri, fenomenanya nyata banget. Dari data Snapchart, minat beli emas di masyarakat meningkat tajam selama 2024 sampai 2025. Mulai dari ibu rumah tangga, pekerja kantoran, sampai mahasiswa. Banyak yang bilang, daripada uang nganggur di rekening, mending disimpan di emas. Tapi pertanyaannya, apa alasan dibalik kenaikan ini? Kok emas bisa terus naik sementara ekonomi global justru lagi lesu? Pertama, emas itu safe haven asset, alias tempat orang lari, saat dunia lagi nggak jelas. Bayangin gini, kalau kamu tahu ekonomi lagi nggak pasti, banyak konflik geopolitik, suku bunga naik turun, nilai mata uang bergejolak, kamu bakal nyari tempat aman buat simpen uang kan? Nah, buat para investor besar, tempat paling aman itu adalah emas. Kedua, faktor rupiah melemah terhadap dolar AS. Harga emas dunia dihitung pakai dolar. Jadi kalau dolar menguat dan rupiah melemah, otomatis harga emas dalam rupiah naik, meskipun harga globalnya nggak berubah banyak. Ketiga, faktor suku bunga dan inflasi global. Banyak analis dari CNBC dan Bloomberg bilang, selama suku bunga bank sentral dunia masih cenderung tinggi, pasar modal cenderung dingin, dan investor bakal lebih memilih aset aman seperti emas. Ditambah lagi, ketidakpastian geopolitik, seperti konflik Timur Tengah dan tensi perdagangan AS-Cina, bikin permintaan emas global tetap kuat. Jadi, meskipun ekonomi nggak tumbuh cepat, justru di saat seperti inilah emas makin diburu. Karena ketika dunia nggak jelas, orang cenderung balik ke hal yang paling tua dan paling aman, emas. Jadi kalau kamu masih mikir, kenapa emas naik terus padahal ekonomi lagi susah? Jawabannya bukan karena si emas itu ajaib, tapi karena dunia lagi nggak aman. Tapi tentu aja, pertanyaan berikutnya muncul. Kalau gitu, apakah sekarang waktu yang pas buat beli? Atau tunggu dulu sampai harganya turun? Nah, di bagian selanjutnya, kita akan bahas, kapan waktu terbaik untuk beli emas, dan gimana cara masuk tanpa nyangkut di harga tinggi. Jadi, jangan kemana-mana, bagian berikutnya penting banget kalau kamu pengen tahu cara beli emas yang aman dan realistis. Lo sadar nggak? Setiap kali harga emas naik, banyak orang langsung nanya, masih bisa beli? Atau enggak ya? Atau sebaliknya, pas harga turun dikit, langsung panik. Wah, jangan-jangan bakal jatuh lagi. Tunggu aja dulu. Padahal, dari dulu sampai sekarang, pola pikir kayak gini bikin banyak orang gagal punya emas cukup banyak, karena nunggu harga ideal, yang nggak pernah datang. Sekarang gini, harga emas dunia saat ini, Oktober 2025, mendekati rekor tertinggi sepanjang masa. Tapi anehnya, analis dari Bloomberg, Reuters, sampai World Gold Council justru bilang, potensi naiknya masih ada. Kenapa? Karena dua hal besar, ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan suku bunga yang mulai turun. Artinya apa? Ketika Bank Sentral Amerika, The Fed, mulai menurunkan suku bunga, dolar AS biasanya melemah. Dan begitu dolar melemah, harga emas otomatis menguat. Makanya banyak analis percaya, tahun 2026 bisa jadi momentum emas kembali naik, jika konflik geopolitik dan inflasi masih berlanjut. Tapi tunggu dulu. Apakah berarti lo harus langsung borong emas sekarang juga? Belum tentu juga. Karena naiknya harga emas itu bukan garis lurus ke atas. Biasanya ada fase koreksi. Harga turun dulu 2-5% baru naik lagi. Nah, di titik-titik itulah orang cerdas masuk pelan-pelan. Jadi bukan all in sekaligus, tapi beli bertahap, dollar cost averaging. Misal setiap bulan beli 500.000 sampai 1 juta rupiah tanpa peduli harga naik atau turun. Strategi kayak gini jauh lebih aman. Karena kita nggak tebak-tebak pasar, tapi ngikutin waktu. Coba bayangin lo mulai beli emas sejak 2019, tiap bulan cuma 500.000 aja. Total modal lo 6 tahun ini sekitar 36 juta. Sekarang, nilainya bisa tembus 55 sampai 60 juta, tergantung harga beli dan biaya penyimpanannya. Nggak kaya mendadak, tapi lo punya aset yang makin mahal setiap tahun.
Sementara orang lain sibuk nunggu harga emas turun lagi, lo udah jalan duluan. Jadi jawabannya, nggak perlu nunggu harga emas turun, karena nggak ada yang tahu pasti kapan itu terjadi. Yang penting bukan kapan mulai beli, tapi berapa lama lo bisa konsisten punya emas. Emas bukan buat ditunggu momen, tapi buat disimpan jangka panjang. Dan kalau lo ngerti cara masuknya, setiap waktu sebenarnya bisa jadi waktu yang tepat. Tapi sebelum lo buru-buru beli, pertanyaannya, bentuk emas yang paling aman itu yang mana sih? Fisik, digital, atau perhiasan? Di bagian selanjutnya, kita bongkar plus minusnya satu persatu. Nah, lo udah semangat mau beli emas, tapi sekarang muncul dilema baru. Beli yang mana? Batangan? Digital? Atau sekalian perhiasan biar bisa dipakai ke kondangan? Pertanyaan ini banyak muncul di Google. Bahkan menurut data Snapchat, mayoritas masyarakat Indonesia masih bingung nentuin bentuk investasi emas yang paling nguntungin. Apalagi sejak munculnya tabungan emas digital di aplikasi-aplikasi investasi. Jadi di part ini, kita bakal bahas satu-satu, biar lo nggak asal beli cuma karena temen kantor juga beli. Pertama, emas fisik. Ini yang paling klasik dan paling terasa. Biasanya berupa logam mulia batangan 1 gram, 5 gram, atau 10 gram, kayak Antam atau UBS. Kelebihannya, lo pegang langsung asetnya. Gampang dijual di toko emas atau lewat platform resmi. Cocok buat yang suka rasa aman. Kalau dunia ambruk, minimal masih ada yang bisa digenggam. Tapi kekurangannya, selisih harga jual dan beli, spread, lumayan besar, bisa 3-5%. Butuh dana agak besar di awal, karena beli minimal 1 gram aja udah di atas 2,4 juta rupiah. Kesimpulannya, cocok buat lo yang serius mau nabung jangka panjang. Kedua, emas digital, alias tabungan emas lewat aplikasi kayak Pegadaian Digital, Peluang, Pintu, Tokopedia, atau Shopee. Ini yang paling booming beberapa tahun terakhir. Kelebihannya, bisa mulai dari nominal kecil, bahkan Rp10.000 udah bisa. Praktis banget, beli, jual, pantau harga, semua dari HP. Aman, karena banyak platform yang udah diawasi OJK atau punya kerjasama resmi. Tapi kekurangannya, lo nggak pegang fisiknya langsung. Buat sebagian orang, rasanya kurang nyata. Ada biaya administrasi kecil. Butuh disiplin juga, karena saking gampangnya beli, kadang orang malah overtrading. Kesimpulannya, cocok banget buat pemula, mahasiswa, atau pekerja yang pengen mulai investasi tanpa ribet. Anggap aja ini training ground, sebelum lo punya emas fisik beneran. Nah, terakhir, emas perhiasan. Ini yang paling sering disalahartikan. Banyak yang beli kalung atau cincin, terus bilang, investasi nih. Padahal, nggak sepenuhnya gitu. Kelebihannya, bisa dipakai dan tetap cantik. Kalau butuh darurat, gampang dijual. Nilainya tetap ikut harga emas dunia, tapi sebagian aja. Tapi kekurangannya, ada ongkos pembuatan dan desain, biasanya 10-20% dari harga emas. Pas dijual, toko nggak ngitung ongkos itu lagi, jadi nilai jualnya lebih rendah. Resiko hilang juga tinggi, apalagi kalau dipakai tiap hari. Kesimpulan jujurnya, emas perhiasan itu lebih cocok disebut investasi gaya hidup, bukan investasi finansial utama. Kalau niatnya biar cantik, oke. Tapi kalau niatnya buat untung besar, ya siap-siap kecewa. Jadi, gampangnya gini, mau aman jangka panjang, ambil emas fisik. Mau praktis dan ringan di awal, mulai dari emas digital. Mau kelihatan keren di acara keluarga, ya perhiasan aja. Yang penting, sesuaikan sama tujuan dan kemampuan lo. Karena investasi yang bagus bukan yang paling mahal, tapi yang paling cocok sama gaya hidup dan mental lo. Nah, di part selanjutnya, kita bahas pertanyaan yang paling sering bikin orang penasaran. Emas ini bisa bikin kaya nggak sih? Spoiler dikit, jawabannya bisa iya, bisa nggak, tergantung caranya. Pasti kamu pernah dengar orang bilang gini, kalau mau kaya, beli emas sebanyak-banyaknya, dan simpan aja. Atau, dulu kalau aja aku beli emas dari 2019, sekarang pasti tajir. Kedengarannya meyakinkan, tapi tunggu dulu, emang emas bisa bikin kaya? Atau cuma menjaga biar kita nggak makin miskin? Nah, di sini kita bakal bedain mana fakta, mana ilusi. Pertama, harus dipahami dulu, emas bukan mesin penghasil uang, tapi mesin pelindung nilai uang. Artinya, dia bukan alat buat bikin kamu kaya mendadak kayak saham, kripto, atau bisnis. Tapi dia bantu kamu nggak kehilangan daya beli ketika nilai uang turun. Bayangin gini, tahun 2010,
harga 1 gram emas cuma sekitar Rp350.000. Sekarang, Oktober 2025, udah tembus 2,4 juta per gram. Naiknya hampir 7 kali lipat. Tapi ingat, itu dalam 15 tahun. Jadi, emas tuh kayak teman setia, nggak cepat kasih hasil, tapi nggak pernah ninggalin kamu juga. Kalau kamu bandingin sama saham atau reksadana, ya jelas beda. Saham bisa kasih return 10-20% per tahun, tapi juga bisa minus 30%. Sementara emas, naiknya pelan tapi stabil. Makanya banyak orang bijak bilang, emas itu bukan tiket menuju kekayaan cepat, tapi pagar biar kekayaanmu nggak kabur. Jadi strategi terbaik bukan emas doang, tapi emas, ditambah aset lain, bahasa kerennya, diversifikasi. Misal, sebagian di emas buat jaga nilai, sebagian di saham buat tumbuh, sebagian lagi di tabungan buat likuiditas. Dengan cara itu, kamu bisa aman sekaligus tumbuh. Coba bayangin kamu punya 2 teman. Yang satu namanya emas, yang satu lagi kripto. Emas itu kayak teman kalem, nggak banyak omong, tapi konsisten ngelindungin kamu. Sementara kripto kayak teman party, bisa bikin kamu kaya dalam semalam, tapi besok bisa ngilang tanpa kabar. Jadi, kalau kamu mau hidup tenang, punya tabungan aman, dan nggak stres buka aplikasi tiap jam, emas itu pilihan yang masuk akal. Bukan buat show off, tapi buat long game. Jadi jawabannya, emas bisa bikin kamu kaya, kalau kamu sabar, disiplin, dan paham fungsinya. Bukan kaya dari cuan cepat, tapi dari stabilitas jangka panjang. Bayangin kamu konsisten beli emas dari 2019, bahkan cuma 500.000 per bulan. Sekarang nilainya bisa naik 70-100% tanpa kamu harus begadang liatin grafik tiap malam. Itu bukan keberuntungan, itu disiplin. Dan di dunia keuangan, disiplin itulah bentuk kekayaan paling nyata. Nah, kalau di bagian pertama tadi kita udah bahas, kenapa, kapan, dan bagaimana beli emas. Di video saya selanjutnya di channel ini, kita bakal bahas strategi aman investasi emas, kapan harus jual emas, dan gimana biar nggak rugi saat harga lagi turun. Karena banyak yang niatnya investasi, tapi malah boncos gara-gara salah timing dan nggak ngerti cara jualnya. So, pastiin lo subscribe channel ini biar lo terus update informasi-informasi keuangan di channel ini. Dan kalau lo ngerasa video ini ngebuka pikiran lo tentang cara pandang investasi emas, jangan lupa kasih jempol biar algoritma YouTube tahu kalau konten kayak gini tuh bermanfaat. Tulis juga di kolom komentar, lo lebih suka emas fisik, digital, atau malah perhiasan? Gue pengen tahu sudut pandang lo juga. Jadi, sampai ketemu di video berikutnya. Karena strategi itu, sama pentingnya kayak waktu beli.